Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Sabit Azinda Rahmat, bisa berjumpa secara virtual dengan teman-teman semuanya. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan tetap fokus di dalam belajar. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh daring. Mengapa ini perlu kita bahas? Karena saat ini kita sudah masuk dalam fase revolusi 4.0 dan masyarakat 5.0, di mana salah satu teknologi yang sangat dominan adalah teknologi digital. Di satu sisi, di tengah kondisi pandemi, kita juga terpaksa untuk melaksanakan percepatan dalam pembelajaran, yakni mengalihkan pembelajaran secara offline atau luring menjadi pembelajaran online atau pembelajaran daring. Sehingga kita harus memiliki pemahaman tentang bagaimana penerapan pembelajaran jarak jauh secara daring atau di dalam jaringan. Sebelum kita membahas tentang bagaimana pembelajaran jarak jauh daring, perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa fundamental skill atau beberapa kemampuan yang mendasar yang perlu dikuasai oleh guru dalam peningkatan keterampilan di abad ke-21. Yang pertama adalah tentang bagaimana kemampuan merekam dan mengedit audio. Kemudian kemampuan dalam mengembangkan video interaktif. Kemudian mengembangkan infografik dan poster. Kemudian membuat PLN. PLN itu Personal Learning Networks. Baik itu yang berbasis media sosial maupun yang berbasis learning management. Kemudian bagaimana kita membuat atau memanfaatkan blog, kemudian wiki yang digunakan untuk mencari informasi-informasi. Lalu yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengembangkan satu presentasi yang menarik untuk peserta didik. Kemudian ada juga bagaimana mengembangkan portofolio digital. Lalu bagaimana mengorganisasikan dan menyebarkan sumber-sumber secara digital, serta bagaimana mengembangkan kuis secara digital. Kiranya ini ada beberapa fundamental skill yang perlu dikuasai oleh guru di dalam era digital. Kita lanjut ke pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita membahas tentang pembelajaran jarak jauh secara digital, kita perlu mengetahui dulu beberapa model di dalam pembelajaran jarak jauh. Kita mengetahui bahwa ada model yang sifatnya luring atau luar jaringan, di mana model pembelajaran ini tidak menggunakan jaringan komunikasi yang terkoneksi atau internet. Biasanya kita bisa memanfaatkan televisi atau radio pendidikan, kemudian modul yang digunakan untuk belajar mandiri ataupun lembar kerja secara mandiri. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi digital, saat ini pembelajaran jarak jauh juga sudah dilakukan dalam mode dalam jaringan atau daring, di mana pembelajaran dalam jaringan ini menggunakan teknologi informasi digital dan internet. Yang paling dipentingkan adalah bagaimana di sini kita menggunakan Learning Management System atau LMS. Lalu yang ketiga, kita bisa mengombinasikan antara pembelajaran luring dan daring yang disebut sebagai pembelajaran campuran. Di mana di sini kita bisa memanfaatkan ada yang namanya sesi sinkronus ataupun sesi asinkronus. Kemudian ada flip classroom. Flip classroom itu adalah sebelum kita memasuki kelas, peserta didik itu diharapkan sudah mempelajari dulu materi-materi yang akan dipelajari. Sehingga ketika mereka sudah masuk di dalam kelas, mereka memiliki pengetahuan dasar untuk didiskusikan lebih lanjut di dalam pembelajaran. Nah, tentang apa itu sesi sinkronus dan asinkronus nanti akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pembelajaran daring. Kita di sini melihat ada beberapa strategi di mana yang pertama kita bisa memanfaatkan media sosial seperti aplikasi video conference. Kemudian ada juga pemanfaatan LMS seperti Moodle, MOOC, Google Classroom dan sebagainya. Nah, namun jika kita melihat ada beberapa keunggulan dan kelemahan. Saya ambil contoh ketika kita menggunakan media sosial atau aplikasi video conference seperti Zoom, Skype atau Google Meet, keunggulannya adalah lebih mudah digunakan, terutama misalkan WhatsApp misalkan, itu sangat mudah digunakan. Namun kelemahannya adalah perkuliahan atau pembelajaran itu terfragmentasi dan kurang terkontrol. Ini adalah kelemahan ketika kita hanya menggunakan media sosial saja atau video conference saja. Kemudian yang lebih penting lagi sebenarnya kita harus bisa memadukan beberapa strategi pembelajaran itu melalui Learning Management System atau LMS.
Keunggulannya adalah pembelajaran atau perkuliahan itu bisa lebih terintegrasi. Namun kelemahannya, proses assembling atau perakitan dalam pembuatan LMS itu membutuhkan energi dan waktu yang khusus. Di sini saya contohkan ada LMS yang saya kembangkan, ini berbasis Moodle. Misalkan dalam perkuliahan konsep dasar pendidikan sejarah, misalkan di situ ada headernya, ada identitas mata kuliahnya, di situ ada dosen pengampunya siapa, petunjuk perkuliahan atau petunjuk pembelajaran siapa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sediakan informasi atau link untuk bergabung di dalam grup, misalkan grup Telegram atau grup WhatsApp. Kemudian kontennya atau komponennya, misalkan ini pada mata kuliah yang lain, mata kuliah sejarah Indonesia kontemporer yang saya ampu, misalkan di sini ada judul topiknya, ada pengantarnya, ada materi berupa teks, kemudian ada materi video, kemudian ada materi berupa file. Nah, kemudian di sini ada juga aktivitas, baik itu aktivitas diskusi merupakan atau aktivitas kuis dan penugasan. Jadi di dalam pembelajaran daring menggunakan LMS, semua aspek itu bisa terintegrasi. Ini keunggulan dalam pemanfaatan LMS sebagai satu mode pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian dalam settingnya kita bisa melihat ada yang sifatnya sinkronus dan ada yang sifatnya asinkronus. Apa yang membedakan antara sinkronus dan asinkronus? Mari kita lihat. Jika asinkronus itu dapat dipahami sebagai bagaimana kita belajar pada waktu yang sama. Nah, ini kita bisa melihat di sini ada 4 ruang setidaknya. Yang pertama ada ruang tatap muka. Itu biasanya jika kita menggunakan pembelajaran luring atau pembelajaran di luar jaringan atau offline. Kemudian ada juga tatap maya. Tatap maya ini biasanya kita berkomunikasi menggunakan video conference. Misalkan kita menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet. Nah, kita menggunakan itu berarti kita menggunakan tatap maya. Nah, kedua ruang ini sering disebut sebagai ruang atau pembelajaran yang sinkronus, di mana kita belajar pada waktu yang sama. Nah, ada juga berarti belajar pada waktu yang berbeda. Itu yang sering disebut sebagai asinkronus. Di mana asinkronus itu bisa terdiri atas ruang belajar mandiri dan kolaboratif. Ruang belajar mandiri misalkan peserta didik dipersilahkan untuk membaca sendiri buku-buku atau file atau kemudian materi-materi tertentu yang sudah disampaikan. Nah, kemudian ada juga ruang kolaborasi di sini. Ruang kolaborasi ini bagaimana proses interaksi yang terjadi antara guru atau dosen dengan siswa atau mahasiswa. Nah, sehingga di dalam pembelajaran jarak jauh biasanya idealnya memang terdiri atas sinkronus dan asinkronus. Kemudian komponennya apa saja? Kontennya apa saja? Jika kita melihat, kita bisa mengembangkan ada beberapa konten. Misalkan ada konten berupa teks, kemudian ada file, video, kemudian ada juga aktivitasnya berupa contohnya ada chat, forum diskusi, quiz, assignment, dan sebagainya. Jadi ini kira-kira gambaran secara umum tentang penerapan pembelajaran jarak jauh secara daring. Nah, selanjutnya bagaimana dalam pengembangan konten? Di dalam pengembangan konten kita bisa melihat ada yang sifatnya by design ataupun by utilization. Yang pertama adalah by design. Maksudnya adalah kita mengembangkan konten mandiri oleh pengampu yang disesuaikan dengan indikator yang akan dicapai. Atau di dalam perkuliahan yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah tertentu. Nah, contohnya adalah kita bisa mengembangkan konten itu berupa teks, berupa file, berupa audio, maupun berupa audiovisual. Nah, kriterianya ini adalah bagaimana jika kita ingin mengembangkan konten, maka konten itu sebisa mungkin padat dan informatif. Kemudian sederhana. Lalu jika bisa maka kita harus buat bisa berinteraksi, ada sifat interaktif di situ. Jadi kalau saya membuat video biasanya durasinya sekira 10 menit rata-rata. Jarang membuat video yang lebih dari 20 menit. Rata-rata antara 10 sampai 20. Nah, kemudian ada juga media by utilization, artinya kita mencari konten yang sudah tersedia dan memanfaatkannya untuk kepentingan perkuliahan atau pembelajaran. Nah, namun di sini kita perlu memperhatikan ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah media itu harus sesuai dengan indikator CPMK atau tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
dengan sebelumnya kita sebagai pengampu harus meninjau terlebih dahulu. Jangan sampai kita hanya melihat judulnya saja kemudian kita serahkan atau kita berikan kepada peserta didik. Nah, kemudian ketentuan yang kedua adalah jika kita menggunakan media by utilization, jangan kita gunakan sebagai sumber satu-satunya atau sumber utama perkuliahan atau pembelajaran. Jadi tidak digunakan sebagai sumber utama dalam perkuliahan atau pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah digunakan secara kritis. Misalnya sebagai bahan pemantik diskusi untuk ditanggapi oleh siswa atau mahasiswa. Lalu yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah bagaimana media itu sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku di masyarakat. Jangan sampai kemudian kita mengunggah video-video yang ternyata di tengah-tengahnya itu ada hal-hal yang mungkin tidak sopan. Nah, sehingga penting bagi kita untuk menyaring terlebih dahulu media-media atau konten-konten yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran jarak jauh. Teman-teman, apa yang kemudian kita perlu nilai di dalam pembelajaran jarak jauh? Bisakah pembelajaran jarak jauh itu menilai karakter tertentu misalkan? Oke, itu pertanyaan yang sering terjadi. Pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, ternyata pembelajaran jarak jauh itu juga bisa memberikan penilaian terhadap karakter. Apa saja? Misalkan kejujuran. Artinya di sini bagaimana peserta didik itu bisa jujur secara ilmiah, jujuran akademik, bahwa apa yang dikerjakan itu sesuai, dikerjakan secara sendiri. Kalaupun mengambil karya orang lain, ya digunakan kutipan. Nah, kita di sini banyak aplikasi yang bisa mengecek itu. Misalkan kita menggunakan Turnitin, kemudian bisa menggunakan alat plagiasi, checker dan sebagainya. Nah, kemudian karakter berikutnya adalah kedisiplinan. Biasanya di dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring itu ada tenggat waktunya, sehingga di sini melatih kedisiplinan. Lalu kita juga melihat kreativitas, bagaimana nanti produk-produk yang dihasilkan itu kita lihat kreativitasnya. Nah, ini jadi pasti tetap bisa pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring itu untuk menilai karakter. Kemudian salurannya ada secara daring, ada secara luring. Kalau daring misalkan kita bisa menggunakan LMS, biasanya di LMS itu sudah ada kuis-kuis tertentu atau penugasan yang bisa diintegrasikan. Atau bisa juga kita bisa menggunakan Google Form atau Microsoft Form dan sebagainya. Kemudian ada media sosial, misalkan kita bisa memanfaatkan WhatsApp, Telegram, Instagram dan sebagainya untuk sarana penugasan. Misalkan siswa diminta untuk mengunggah poster di dalam media sosial yang dimiliki dan sebagainya. Nah, lalu ada juga secara luring. Ini menyiasati ketika ada permasalahan jaringan. Misalkan kita menyediakan lembar kerja peserta didik, sehingga kebutuhannya adalah pengembangan lembar kerja dan juga soal serta rubrik. Nah, aspeknya tentu saja yang dikembangkan adalah pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan. Nah, sekarang coba kita diskusikan bagaimana pengalaman saudara dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Apa kelebihan, apa kekurangannya? Silakan kita bahas dalam diskusi. Nah, kira-kira ini apa yang bisa kita diskusikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.